Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat RN yang terbaik. Menyambung part 1, sahabat-sahabat, kita lanjut pembahasan kita ya sahabat-sahabat. Selamat mengikuti. Jadi intinya apa sahabat-sahabat? Jangan menunda mempersiapkan masa pensiun kita. Kita mulai saja. Karena supaya kita semua ini atau siapapun nanti menjalani pensiun itu sudah lebih enak, lebih nyaman. Tidak harus kerja keras lagi, banting tulang lagi. Ini tambahan, ini hal yang penting banget sahabat-sahabat. Ini nggak didapatkan di sekolah, dan ini juga nggak didapatkan di bangku kuliah. Ini adalah basicnya pengalaman. Jadi sahabat-sahabat, yang pertama ya, orang hidup itu nggak cukup dengan satu ilmu. Kita mesti punya ilmu yang banyak. Bahasa kerennya komprehensif. Tapi seberapa banyak relatif. Itu yang pertama. Terus apa sih tadi yang terkait yang saya sampaikan, gap tadi. Tapi sebatas ilmu itu kalau kita nggak pintar mengimplementasikan itu percuma. Karena di dalam prakteknya itu biasanya berbeda. Ini yang saya maksud antara ilmu dengan pelaksanaannya, implementasinya itu pasti ada perbedaan. Itu yang saya bilang tadi, ilmu gap. Jadi idealisme ilmu itu sudah pasti benar. Tapi ingat, di dalam praktek pasti ada deviasi, ada perbedaan. Itu yang kita harus sadari sahabat-sahabat. Nah, untuk yang hal-hal seperti ini makanya sahabat-sahabat, wanti-wanti saya dari semenjak muda, kita itu harus banyak belajar, terus memperdalam ilmu, dan sekaligus kita implementasikan di dalam kehidupan nyata, di dalam aktivitas karya-karya kita. Sehingga nanti masuk usia pensiun kita nggak kaget. Kok begini, kok begitu. Nah, seperti itu. Ini contoh kecil sahabat-sahabat yang dulu sempat kita diskusikan sesama teman. Ada rekan kita yang mau pensiun. Saya tanya, Pak Haji kalau mau pensiun nanti aktivitasnya apa? Jawabannya apa? Yang gampang aja Pak, bikin toko kelontong. Nah sahabat-sahabat, ini nanti diskusinya panjang lebar sebetulnya, tapi nanti saya singkat saja. Intinya saya waktu SMP itu selama 3 tahun full ya, saya membantu ibu saya dagang. Persis toko kelontong. Bahkan toko kelontongnya kelontong serba ada. Kalau bapak ibu sahabat-sahabat ke toko ibu saya, mau beli apa aja pasti ada. Karena yang ditanya orang di daerah situ, di kampung itu, kita adakan, kita jual. Nah, inti kata bukan itu yang ingin saya sampaikan sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat, saya tanyakan ke sahabat kita yang mau pensiun tadi, Pak, Bapak kan haji. Gini Pak Haji ceritanya. Ini jualan tempo dulu ya, sahabat-sahabat. Kalau sekarang barangkali bisa beda. Tempo dulu ya. Kalau kita kulaan misalnya contoh gula pasir, gula putih.
Satu karung itu tertulis 100 kgs. Ya, tertera 100 kilogram. Ya, itu terteranya berat bersih 100 kilogram. Pertanyaan saya ke Pak Haji, kira-kira begitu itu gula sampai di toko Pak Haji buat kemasan-kemasan dalam ukuran 1 kilo diplastikin, kira-kira nanti jadi berapa kilo? Jawabannya tetap 100 lah Pak. Apa iya? Pengalaman saya itu paling banter 99 kantong atau 99 kilogram. Saya pernah juga mendapati 95 kilogram setelah dikurangi karungnya, berat karung. Nah, Pak Haji kan Muslim. Kira-kira menyikapi itu seperti apa? Nah, ini sahabat-sahabat, ini tadi perbedaan antara ilmu ya dengan kenyataan. Jadi singkat kata sahabat-sahabat, saya sarankan itulah yang disebut melakukan subsidi silang sahabat-sahabat. Yang tadi gula kita kulak hanya 99, ya kita kemas menjadi 99 kilo, menjadi 99 kantong maksud saya. Jangan dijadikan 100. Kalau dijadikan 100 berarti kita mengurangi timbangan, itu haram hukumnya. Ya sahabat-sahabat. Terus pertanyaan ke saya, loh Pak Ramadi, nanti terus kita rugi dong? Ya pasti rugi. Kalau ditimbang cuma 99, kita kantongin 99 kantong, ya kita rugi. Kita nggak bisa jual dengan harga dibebankan yang sekilo tadi ke yang ke 99, nggak bisa, nanti nggak kejual, nggak laku, jadi mahal. Terus caranya gimana Pak Ramadi supaya kita nggak rugi? Ya gampang, kita cari dagangan yang lain yang keuntungannya lebih besar untuk nutup yang gula yang hanya 99 atau 95 kg tadi. Itu namanya subsidi silang. Itu hukumnya tidak haram. Kalau mengurangi timbangan hukumnya haram. Seperti itu. Jadi itulah sadar gap sahabat-sahabat. Contoh kecil bahwa kita ini dalam kehidupan itu harus sadar gap. Gap-gap yang lain di masyarakat itu sangat banyak sahabat-sahabat. Kita menyaksikan mau ngelamar kerja harus pakai sogokan, ya. Korupsi merajalela di mana-mana. Itu kenyataan dalam pelaksanaannya. Kalau kita mungkin mau usaha ngurus izin, mungkin yang usaha makanan atau apa harus pakai izin juga dari departemen tertentu ya. Nah itu tentu juga kita harus memahami gapnya seperti apa dan apa saja risiko-risikonya kita harus tahu, kita harus pahami. Seperti itu sahabat-sahabat terkait dengan ilmu gap. Jadi kita biar nggak gagap nanti kita di dalam menjalani masa pensiun. Itu maksud saya sahabat-sahabat. Kenapa? Kalau kita memasukin dunia baru, ya kita masih gagap, ya risiko gagalnya lebih besar. Makanya saran saya dari awal semasa masih muda, ulang lagi sahabat-sahabat, kita mulai merintis MPP kita, tidak harus nunggu masa setahun MPP atau 6 bulan MPP, itu waktu nggak cukup sahabat-sahabat. Mesti kita planning semenjak awal. Misalnya contoh kita bicara usia, anggap saja usia pensiun 56, 58 atau 60 bahkan. Ya barangkali umur 40-an
itu maksimal lah, kalau bisa 35 itu sudah kita pikirkan nanti pensiun saya seperti apa. Kita planning diri kita sendiri, sehingga nanti kita pada masa pensiun kita nggak perlu kita mempersoalkan terkait gap tadi, sahabat-sahabat. Itu maksud saya. Sahabat-sahabat, memasuki pensiun itu bukan berakhir segala-galanya. Kalau bisa, sahabat-sahabat, keberlangsungan itu justru kita maintain, kita jaga keberlangsungan aktivitas kita. Ulang-ulang terus saya, sahabat-sahabat, jangan bosan ya. Walaupun porsinya kita turunkan sesuai dengan usia kita. Nah, apa yang saya maksud di sini, sahabat-sahabat? Kita mesti maintain, kita bina aktivitas kita tetap berkelanjutan. Kita membuat network, sahabat-sahabat. Kita ciptakan network semenjak kita masih aktif, semenjak kita masih di dalam dunia kerja yang intens tersebut, sahabat-sahabat. Pasti kan kita mempunyai pekerjaan, ada semacam asosiasinya, organisasi profesi, ya. Terus kalau di masyarakat pasti ada lingkungan kita bergaul, misalnya RT RW atau ke masjid dan lain sebagainya. Nah, kita bina network. Tujuannya apa, sahabat-sahabat? Itu saving sebetulnya, sahabat-sahabat. Itu nabung, tabungan intangible. Jadi jangan memikirkan kita masuk ke aktivitas itu mendapatkan sesuatu, jangan. Anggap saja kita menabung. Kalau kita nabung di situ, artinya kita membuat kebaikan-kebaikan di situ, kita support, kita sumbang tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Nggak usah pikirkan kita dapat apa. Sebetulnya nanti akan kita panen pada masa-masa kita usia pensiun, sahabat-sahabat. Silakan dibuktikan, kalau saya sudah membuktikan. Jadi jangan pernah owal, bahasa Jawanya. Jangan pernah owal itu bahasa Indonesia berat hati. Jangan pernah berat hati memberikan sesuatu walaupun kita nggak mendapatkan sesuatu. Dan kalau bisa juga jangan pengen mendapatkan sesuatu itu, sahabat-sahabat. Biarkan saja kita terus-menerus lakukan seperti itu, dan itu akan menjadi kebaikan kita di kemudian hari, dan kita akan panen. Itu saran saya, sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat muda yang punya profesi tertentu, silahkan masuk ke dunia profesi seperti itu. Kita sumbang pikiran kita, tenaga kita, waktu kita, insya Allah nanti bermanfaat. Sahabat-sahabat, kalau tadi saya membahas terkait dengan latar belakang kita, potensi di diri kita, ya, terus lingkungan kerja kita, terus lingkungan penunjang kita yang tadi asosiasi atau organisasi profesi atau LSM atau apapun namanya, silahkan sahabat-sahabat. Ini menginjak ke yang berikutnya, sahabat-sahabat. Ini pilihan gaya hidup, sahabat-sahabat. Ini juga sangat penting, ya. Pilihan gaya hidup, lifestyle. Nah ini. Jadi kenapa saya senyum ini, sahabat-sahabat? Saya sekarang sering menyaksikan, sahabat-sahabat, ya. Kalau pepatah dulu, besar pasak daripada tiang, itu masih relevan sebetulnya, sahabat-sahabat. Ya, saya senyum kenapa? Gajinya berapa? Sudah ambil mobil, kredit mobil, tinggal di apartemen, ya. Terus
konsumsinya selalu yang seperti itu, harus berselera, ya kan? Apa iya sih, misalnya gaji 5 juta, terus kita belanjanya 4 juta, itu kan nggak baik. Mestinya kita tetap harus saving, seperti itu. Jadi makan ya kita sesuaikan, kebutuhan-kebutuhan apapun kita sesuaikan. Itu apakah bisa? Ya insya Allah bisa, sesuai dengan skala dan sesuai dengan proses yang sedang dijalani. Jadi gini loh, misalnya contoh, misalnya kita masih di level staf biasa, kita bergaul dengan seorang pimpinan, direktur misalnya. Apa iya kita makannya sama dengan direktur? Kan harusnya enggak. Nanti masalah style pakaian, ya kita kan tidak harus cari pakaian yang branded. Ya sudah, yang penting pantas, sehat. Kan itu ukurannya, sahabat-sahabat. Memang perlu penyesuaian lah. Supaya apa? Supaya nggak besar pasak dibanding tiang. Itu maksud saya. Poinnya itu, sahabat-sahabat. Jadi sesuaikan aja dengan skala dan proses yang sudah dijalankan itu. Ini lifestyle ini, gaya hidup ini sekarang sepertinya sulit dihindari. Tapi bukan berarti nggak bisa di-manage. Karena sekarang media sosial luar biasa, tuntutan yang seperti itu ya menjadi hidangan sehari-hari. Jadi karena menjadi hidangan sehari-hari, ya agak sulit untuk dihindarkan. Itu sahabat-sahabat. Walaupun bukan tidak bisa dihindarkan, tapi insya Allah kita bisa manage. Kenapa saya masih punya positive thinking, masih punya harapan besar untuk sahabat-sahabat? Karena sebetulnya zaman apapun, kapanpun, itu ada seninya tersendiri masing-masing, sahabat-sahabat. Zaman saya mungkin dibanding zaman orang tua saya, itu juga sudah sangat berbeda. Apalagi zaman anak saya, cucu saya, sudah pasti juga sangat berbeda. Sekarang kayak umur-umur seperti saya sering gaptek menghadapi teknologi yang begitu cepat berkembang. Sekarang AI, wah luar biasa sekarang, di mana-mana, diterapkan di mana-mana. Itu juga bagi usia-usia seperti saya menjadi ancaman. Ancaman tuh bukan ancaman sebetulnya tepatnya, karena gaptek aja. Seperti itu, sahabat-sahabat. Jadi pilihan gaya hidup sebetulnya, sahabat-sahabat, ya, pilihan gaya hidup sebetulnya, sahabat-sahabat, intinya kita bisa lakukan apa namanya ya, penyesuaian lah, atau kita bisa memanage. Kita memang nggak bisa menghindar, karena namanya zaman itu nggak untuk dihindarkan, tapi untuk disiasati, dimanage. Seperti itu. Saya yakin itu pasti bisa. Nah, maksud saya, ini contoh-contoh yang kecil yang saya singgung ini sebetulnya, sahabat-sahabat, ya itu bisa bermasalah, tapi juga bisa dihindari. Misalnya contoh yang tadi, ya mestinya kita harus belajar mementingkan yang penting, menomorsatukan, memprioritaskan yang penting terpenting. Makanya sahabat-sahabat, saya sarankan, kalau saya dulu terbiasa membuat analisa, pembobotan, penilaian. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu kira-kira berdampak signifikan,
ya terkait dengan uang, terkait dengan apapun ya. Ya kita lakukan pembobotan, penilaian. Nah, kita taruh variabel-variabel terpenting, penting, kurang penting, ya, penting, tidak penting, ya. Itu kita urutkan. Setelah itu kita kasih skor. Setelah kita skor, kita totalkan, kita jumlahkan. Contoh misalnya, mana dulu yang dipilih, mana dulu yang dibeli, antara rumah sama mobil. Mungkin zaman era sekarang, zaman anak-anak sekarang sudah berbeda paradigmanya. Tapi sebagai contoh yang saya lakukan dulu, pengalaman saya, ya yang terpenting itu rumah dulu. Nah sekarang enggak, kendaraan dulu. Ya, terus yang berikutnya tadi pangan sekarang bergeser paradigmanya. Selalu harus yang berselera. Itu otomatis ongkosnya kan tinggi. Nah, sahabat-sahabat tentu bisa mengatur diri sendiri. Maksud saya ingin menekankan bahwa lakukan aja prosesnya. Proses itu dijalankan proporsional. Sahabat-sahabat RN yang terbaik, bersyukur alhamdulillahirobbilalamin. Sahabat-sahabat, tadi kita sudah membahas sedikit banyak terkait dengan MPP. Semoga bermanfaat. Lanjut sahabat-sahabat, nanti lanjut ke part 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Selamat berpuasa juga.